Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran Python. Ya, pasti sudah terdengar familiar ya tentang model-model pembelajaran Python. Ya, kalau sudah terdengar familiar dan sudah pernah mempelajari, ya kita ulas kembali tentang model-model pembelajaran Python. Khususnya adalah model-model pembelajaran Python yang dapat diterapkan pada materi PKN. Ya. Nah, oke, dapat kita lihat bersama di sini bahwa PyChem itu adalah pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, seperti itu. Bahwa pembelajaran itu adalah aktif. Yang aktif siapa? Ya, interaktifnya bagaimana ya, kreatif, yang kreatif siapa, efektif dan menyenangkan. Nah, itu adalah model pembelajaran PyChem. Itu selanjutnya adalah Pyno di sini adalah pembelajaran atraktif, integratif, dan inovatif. Nah, itu jadi seorang guru itu harus mempunyai inovatif dalam pembelajaran, atraktif bagaimana, integratifnya bagaimana, atau seperti itu ya. Ada berarti ini ya model pembelajaran PyChem ya. P-nya adalah pembelajaran pembelajaran A-nya adalah aktif, I-nya adalah interaktif, K-nya adalah kreatif, E-nya adalah efektif, dan M-nya adalah menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran itu harus menyenangkan. Tuh, ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Nah, sudah pernah kita bahas di sini bahwa pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran itu harus disesuaikan. Di sini yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan di sini berkenaan dengan ketiga aspek tujuan pembelajaran, yaitu adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor di sini. Nah, selanjutnya di sini adalah kompleksitas tujuannya. Nah, tingkat tinggi atau rendah tujuan yang ingin dicapai. Nah, terus selanjutnya ada apa memerlukan keterampilan akademik. Nah, di sini bagaimana memerlukan atau tidak, tujuannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bahan atau materi pembelajaran. Nah, di sini ada materi berupa fakta, konsep, hukum, dan teori tertentu. Ada prasyarat tertentu atau tidak untuk mempelajari yang bersangkutan. Ya, ketersediaan buku sumbernya bagaimana. Nah, itu. Selanjutnya adalah faktor dari siswa. Siswa itu bagaimana tingkat kematangan siswa? Sudah paham belum kira-kira mayoritas siswa bagaimana tingkat kematangan dalam belajarnya, seperti itu. Terus minat, bakat, dan kondisi siswa bagaimana? Terus gaya belajar siswa, itu yang penting. Gaya belajar siswa itu menyesuaikan. Gaya belajar siswa itu bagaimana mayoritas, kan itu. Ya. Dan selanjutnya adalah tentang ini, apa yang cukup dengan satu strategi atau tidak, apa hanya satu-satunya strategi, nilai efektivitasnya dan efisiensi strateginya bagaimana. Itu ya. Oke, selanjutnya di sini ya. Nah, prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam standar proses pendidikan. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan sebagai komponen utama. Nah, itu komponen utama. Selanjutnya adalah aktivitas, bukan menghafal atau tetapi berbuat atau mengalami. Jadi di sini tujuannya itu ya, prinsip-prinsip strategi pembelajaran di sini adalah bukan hanya menghafal, tetapi kalau mengalami, berbuat itu pasti akan lebih bermakna. Tapi kalau menghafal saja, tidak tahu prosesnya nanti bagaimana, kan seperti itu. Contohnya banyak sekali lah anak-anak dilatih untuk menghafal. Contohnya adalah mungkin perkalian, kalau di sekolah dasar seperti itu. Tetapi kalau anak-anak itu paham konsepnya, cara perkalian dari 4 kali 4, caranya bagaimana, bisa pakai jari matika, kan seperti itu kan lebih memudahkan. Lama kelamaan pasti akan menguasai tersendiri, bukan hanya hafalan saja. Bukan hanya pada mata pelajaran matematika. Contohnya saja sekarang pada mata pelajaran PKN, banyak sekali materi-materi, muatan materi, bukan hanya hafalan saja, tetapi harus paham tentang konsepnya, pernah mengalami. Contohnya adalah mungkin
organisasi dalam PKN banyak sekali kan. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan praktek langsung. Contohnya struktur organisasi itu seperti itu. Bisa kan membuat anak-anak membuat bagan atau memilih ketua kelas atau pembelajaran outdoor ke lingkungan sekitar, ke kantor desa dan lain-lain seperti itu ya. Jadi pernah mengalami aktivitasnya yang ditonjolkan di sini. Dan selanjutnya adalah individualitas. Di sini adalah adanya perubahan perilaku siswa secara individual. Nah, jadi di sini memang seorang guru itu berusaha memaksimalkan semuanya itu agar bisa paham, agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai, agar bisa mengalami peningkatan keilmuan peserta didik. Tetapi pasti namanya peserta didik ya, eh, banyak murid ya, pasti ada salah satu dua yang mengalami tidak sesuai kan seperti itu di sini. Nah, tapi yang perlu ditonjolkan di sini adalah prinsip-prinsipnya adalah individualitasnya itu mengalami perubahan perilaku. Di sini ya, mengalami perubahan perilaku. Ya contohnya anak-anak dulu waktu masuk pertama kelas 1 baru belajar membaca, menulis, kelas 2 berusaha lagi menulis dengan baik, dan selanjutnya kelas 3 berusaha memahami konsep perkalian, pengurangan, penjumlahan seperti itulah. Itu step by step mengalami perubahan tingkah laku, mengalami perubahan keilmuan kan seperti itu ya. Oke ya. Selanjutnya adalah integritas. Bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitifnya saja dalam bidang akademik, tetapi juga pada bidang afektif dan psikomotoriknya di sinilah. Apalagi sekolah dasar menjadi tumpuan fondasi dasar pada pendidikan. Jadi di sini bukan hanya kognitifnya saja, seorang guru apalagi di sekolah dasar itu lebih menonjolkan ke bidang afektif dan psikomotoriknya. Ya, bukan hanya kognitifnya saja. Contohnya ya kita kan menjadi seorang pendidik kan harus memahami karakter siswa. Kalau ketika melihat anak-anak itu eh, tidak sesuai perilakunya, mungkin sering kata-katanya tidak baik ya, seorang guru apakah harus eh, membiarkan saja? Pastikan ada rasa ingin memperbaiki perilaku tersebut. Salah satunya kan diingatkan, dinasihati kan seperti itu. Namanya juga sekolah dasar menjadi pondasi pendidikan. Kalau di sekolah dasar namanya pondasi, kalau di sekolah dasarnya sudah tidak baik, nanti ke depan bagaimana kan seperti itu. Jadi penanaman awal konsep itu di sekolah dasar, afektifnya, sikapnya bagaimana, psikomotoriknya bagaimana kan seperti itu. Ya. Selanjutnya di sini adalah pendekatan pembelajaran mendidik. Yang pertama adalah pembelajaran pemecahan masalah dan kontekstual, pendekatan kooperatifnya, pembelajar dengan menulis, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan inovatif, ya, itu ya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran kreatif dan produktif. Selanjutnya adalah pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial. Oke ya, ini seperti ini. Nah, oke. Nah, yang pertama adalah konstruktivisme. Di sini ada proses membangun, menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Nah, namanya konstruktivisme itu adalah membangun pengalaman siswa. Dalam hal apa? Dengan cara bagaimana? Nah, itu dengan cara mungkin tadi saya katakan mengalaminya, mungkin bisa belajar kelompok, mengalami prosesnya belajar bagaimana, menemukan sebuah solusi permasalahan bagaimana. Lah di situ ya. Menurut konstruktivisme di sini pengetahuan memang berasal dari luar, tetapi dikonstruksi dalam diri seseorang. Nah, jadi membangun pengalaman baru. Oh iya, belum pernah memecahkan permasalahan seperti ini, belum pernah menjadi ketua kelas contohnya. Oh ternyata menjadi ketua kelas seperti ini. Bisa saja seperti itu. Nah, ya, pembelajaran melalui CTL ya pada dasarnya mendorong agar siswa lebih mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses pengamatan dan pengalaman nyata yang dibangun oleh individu si pembelajar. Nah itu, jadi ditekankan pada namanya prosesnya, aktivitas belajarnya, bukan hanya hasilnya oke baik dikatakan kita dalam tanda kutip, tetapi tidak bisa. Contohnya pada bidang pembelajaran matematika contohnya,
Oke, hasilnya tahu, tapi proses belajarnya, konsepnya, cara menghitung luas segitiga contohnya, hasilnya benar, tapi ternyata tidak bisa runtutan dalam eh, cara mencari hasilnya itu. Nah, itu seperti itu kan. Ya. Selanjutnya adalah proses bertanya di sini. Dengan pertanyaan guru dapat memancing siswa agar dapat menemukan jawaban sendiri. Pertanyaan guru dapat menjadikan pembelajaran lebih produktif, yaitu berguna untuk menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan pelajaran, membangkitkan motivasi siswa, merangsang keingintahuan siswa, memfokuskan siswa, serta membimbing siswa dalam menemukan atau menyimpulkan sesuatu. Nah, dalam materi muatan PKN banyak sekali ya. Contohnya norma-norma yang berlaku di masyarakat apa kan gitu. Nah, itu biasa dipancing ya, anak-anak kan, oh perbuatan ini benar atau tidak, salah tidak, kalau salah nanti sanksinya apa. Nah, itu, oh ada anak seperti ini, ada anak yang tidak baik ya dalam hal perilakunya, itu sanksinya bagaimana, lingkungannya termasuk ke dalam norma apa. Nah, seperti itu anak dipancing untuk mengikuti apa namanya keingintahuan mereka bagaimana kan, seperti itu ya. Itu adalah proses bertanya, di bertanya yang bisa menggali ke 5 poin ini ya, itu ya. Selanjutnya adalah inquiry. Kata inquiry di sini sudah tahu ya, adalah proses pembelajaran berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi anak-anak diarahkan untuk berpikir secara sistematis. Jadi kalau permasalahan ini ketemu ini ya, solusinya ini, nanti bagaimana runtutannya kan, seperti itu ya. Di sini ya, proses inquiry dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesisnya, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Penerapan asas inquiry pada CTL ya dimulai dengan adanya masalah yang jelas yang ingin dipecahkan. Asas menemukan dan berpikir sistematis akan dapat menumbuhkan sikap ilmiah rasional sebagai dasar pembentukan kreativitas. Jadi di sini ya, sikap ilmiah rasional siswa itu dibentuk ya, seperti itu. Biasanya memang di kelas tinggi bisa diarahkan ke dalam konsep menumbuhkan sikap-sikap ilmiah, pembelajaran yang menumbuhkan sikap ilmiah tadi. Ya, tadi saya katakan tadi, kalau dalam muatan materi PKN berkaitan dengan norma-norma ya yang selalu berhubungan dengan PKN, itu bagaimana anak-anak itu. Anak-anak kalau perilakunya buruk ya, punya cita-cita ingin jadi A, itu kan harus bagaimana mulai dari sekarang. Nah, itu seperti itu kan. Nah, itu kan mendorong anak untuk berpikir ilmiah. Oh iya, kalau perilaku buruk bisa atau tidak untuk menggapai cita-cita kan, seperti itu. Mulai dari sikap ilmiahnya harus logis, rasional. Nah, kamu punya cita-cita yang baik, tetapi untuk menggapai cita-cita itu kan harus dengan cara yang bagaimana, cara yang baik kan, seperti itu. Tidak mungkin cita-cita yang baik akan digapai dengan mudah kan, seperti itu. Nah, diarahkan seperti itu untuk berpikir secara rasional, bersikap ilmiah kan, seperti itu ya. Oke ya. Selanjutnya misalkan masalah BCD di sini simpan, oke, ikutasinya. Oke ya, itu nanti bisa belajar sendiri. Nah, selanjutnya adalah masyarakat belajar, learning community. Di sini ada landasan pendapat Vygotsky yang mengatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman anak banyak ditentukan oleh komunikasi orang lain. Benar atau tidak? Ya, dipahami ya, benar atau tidak? Kaji sendiri nanti. Permasalahan tidak mungkin dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan bantuan orang lain untuk saling membutuhkan. Oke. Selanjutnya adalah hasil belajar dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang lain, teman, antar kelompok, sumber lain, dan bukan hanya guru. Penerapan melalui belajar kelompok dan sumber-sumber lain dari luar yang dianggap tahu tentang sesuatu yang menjadi fokus pembelajaran. Oke ya. Apalagi saat ini adalah di sekolah itu melaksanakan pembelajaran daring, di sekolah dasar kan ya, apalagi seperti ini ya, pasti masyarakat belajarnya bagaimana, komunitasnya bagaimana, seperti itu ya. Hal yang sederhananya saja adalah di lingkungan keluarganya ya, di lingkungan keluarganya kesadaran akan pendidikannya bagaimana, itu akan berpengaruh penting kepada anak
Ya, anak diberikan tugas, diberikan tugas belajar, eh, keluarga itu bapak atau ibunya atau kakaknya itu memantau atau tidak perkembangan anak didiknya, apakah hanya pasrah saja kepada gurunya, padahal di rumah itu waktunya lebih panjang daripada waktu di sekolah, kan seperti itu. Nah itu ya, di sini masyarakat belajarnya, komunitasnya bagaimana, karena tadi yang dikatakan tadi bahwa pengetahuan dan pengalaman anak dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Tidak bisa seseorang itu melalui belajar sendiri langsung bisa. Pasti kita perlu, ada suatu saatnya kita perlu bertanya dan mencari keingintahuan itu. Contohnya bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari orang tua, komunikasinya bisa belajar dari orang lain. Nah, banyak kan hal-hal yang positif, juga ada hal yang negatif. Karena apa? Komunikasi dengan orang lain juga ada hal yang negatif, contohnya anak-anak lingkungannya. Lingkungan itu dapat membentuk ke arah yang positif, juga dapat membentuk ke arah yang negatif, itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada refleksi. Nah, refleksi itu apa? Refleksi di sini adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajarinya dengan cara mengurutkan dan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pemahaman yang dicapai yang bernilai positif dan tidak bernilai dalam tanda kurung negatif itu. Nah, jadi sini melalui refleksi siswa akan memperbarui pengetahuan yang dibentuknya serta menambah keilmuannya atau kasanah pengetahuannya di sini. Nah, di sini. Jadi ya dalam pembelajaran itu ya perlu namanya refleksi tadi. Jadi refleksi itu adalah ya tadi di sini adalah membentuk pengetahuan baru. Jadi yang belum tahu ya, contohnya tadi ada namanya praktek seperti itu. Ya, ada praktikum anak-anak pembelajaran outdoor lah. Tadi di mata materi PKN ada namanya struktur organisasi. Wow, organisasi di desa ternyata seperti ini. Kepala desa itu bertanggung jawab bagaimana, anak-anak kan seperti itu. Nah, diarahkan seperti itu lah di sini. Melalui refleksi di sini berarti kan mengarahkan ke pemahaman yang positif. Ya, mempelajari cara eh, memuat materi-materi atau pengalaman-pengalaman baru. Jadi membentuk pengetahuan baru. Sehingga melalui refleksi ini memperbarui pengalaman yang belum pernah ada, yang belum pernah dialami seperti itu. Nah, di sini. Oke ya, di sini. Nah, itu ya refleksi. Terus selanjutnya ada penilaian nyata. Penilaian nyata itu apa? Di sini adalah mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilalui siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan siswa baik intelektual, mental maupun psikomotoriknya. Penerapannya, penilaian dilakukan terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan dilakukan secara terintegrasi dalam setiap pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja atau kognitif saja, tetapi banyak aspek yang menunjang termasuk tadi afektif dan psikomotor. Oke ya, di sini. Jadi di sini bahwa penilaian nyata itu memang kalau sekarang pandemi seperti ini, pembelajaran daring, seorang guru pasti akan sulit menilai secara nyata. Karena apa, di rumah kan banyak orang tua yang membantu mengarahkan atau mungkin bahkan dikerjakan, terus bagaimana caranya kan seperti itu ya, harus kreatifnya seorang guru lah untuk caranya untuk menilai bahwa ini memang benar-benar hasil dari anak itu sendiri. Kalau dalam pembelajaran ya sebelum musim pandemi mungkin bisa saja seorang guru harus peka juga terhadap anak-anak secara pembelajaran secara berlangsung itu bagaimana. Oke, secara intelektual bagus ya, tapi ternyata secara afektifnya buruk ya, seperti itu. Bagaimana? Nah, di sini peran guru untuk mengarahkan ya. Karena apa, tadi tujuan pembelajaran itu bukan hanya kognitifnya saja, tetapi pada bidang afektif dan psikomotoriknya itu ya. Ya itu ya.
untuk mengenai jenis-jenis pembelajaran Python itu nanti kita pelajari untuk minggu depan ya. Itu ya. Jadi ini ya sudah kita pelajari ini. Terus untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi seperti biasa atau nanti akan melakukan review materi tentang hari ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.